Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video yaitu mengerjakan tugas mata kuliah tafsir dan hadis ekonomi. Nah, yang saya akan bawakan hasil pemahaman dan hasil hafalan saya yaitu 5 ayat Al-Quran mengenai tentang ekonomi seperti itu beserta tafsirnya. Nah, adapun yang saya akan tampilkan, yang akan saya bawakan mengenai hasil pemahaman dan hasil hafalan saya yaitu Quran Surat Al-Baqarah 195, Quran Surat Al-Baqarah 275, Quran Surat Az-Zariyah ayat 19, Quran Surat An-Nur ayat 33, Quran Surat Al-Baqarah yang terakhir 282. Nah, langsung saja ya. Yang pertama mengenai Quran Surat Al-Baqarah 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Adapun penafsiran Al-Baqarah 195 yaitu tentang berperang di jalan Allah yang dimana membutuhkan harta dan biaya ya. Maka Allah memerintahkan untuk berinfak demi menolong agama Allah. Nah, yang dimana untuk membantu perjuangan jihad di jalan Allah, dan Allah juga melarang dari membahayakan diri yang dimana dapat menjerumuskan dalam kematian akibat kebatilan dan keengganan berinfak sehingga melemahkan ya perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berinfaklah dengan baik dan ikhlas ya dalam beramal. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada diri sendiri dan umatnya. Nah, adapun yang kedua mengenai Quran surat Al-Baqarah 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquluna ar-riba la yanqumuna ila kama yanqumul ladzi يتخبطه الشيطان من الماس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فما جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن داء فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nah, penjelasan Quran Surat Al-Baqarah 275 ini yang dimana orang-orang yang memakan riba, yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan memanfaatkan kebutuhannya, melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan setan ya, karena gila gitu. Karena mereka hidup dalam kegelisahan, tentram jiwanya, eh, tidak tentram jiwanya. Pertama itu selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian. Nah, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju ya pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju.
dan akan mendapatkan azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba gitu, dengan logika bahwa keduanya sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan bahwasanya seperti itu. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini sudah jelas ya, yang dimana terus yang kedua, berbeda sebab jual beli yaitu menguntungkan kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak, yang dimana barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhati-hati dan tidak melakukannya lagi. Nah, yang dimana maka apa yang telah diperoleh dahulu sebelum datang larangan menjadi pilihannya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini boleh tidak dikembalikan dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu, maka datanglah mereka itu sebagai penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Terus yang ketiga adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Adapun penafsirannya, orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah dan mereka juga menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sungguh ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah untuk orang miskin, terus yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengeluarkan tangan untuk meminta kepada orang lain. Oke, masuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tada'tum bidaini ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibu bil adl wala ya'ba katibun aw yaktubu kama 'alamallahu falyaktub وليملل الذي عليه الحق وليتكل ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو يؤذنه فليملل وليملل بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة ممن ترضون من شهداء أن تجد إحداكما فتذكر إحداهما أخرى ولا يأبى شهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتبوا إلى أن تكون تجارة خادرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Dalam penafsiran ayat Al-Baqarah 282 yang dimana apabila melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan dalam penulisannya untuk melindungi hak masing-masing ya, yang dimana untuk menghindari perselisihan dan seorang yang bertugas sebagai penulis di antara menuliskan dengan benar, jujur, adil sesuai dengan ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat kepada para penulis, yang dimana diingatkan agar jangan menuliskan dan menolak untuk menuliskan sebagai tanda syukur sebagaimana Allah yang mengajarkan kepadanya ya, yang dimana kemampuan membaca dan menulis, maka menulis sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang yang disetujui oleh pihak yang mengutangi, seperti itu.